Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, pemirsa Binabas TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa bersua kembali di kesempatan hari ini, dan kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar pada kitab As-Shaum, ya. Pembahasan tentang fikih puasa. Hal ini dalam rangka persiapan kita menyambut bulan Ramadan, yakni kita berbekal ilmu sebelum beribadah di bulan Ramadan. Di kesempatan yang lalu kita telah selesai dari masalah yang kedua dari poin pertama pada muqaddimah Kitabus Shiyam. Kita masuk ke masalah yang ketiga. Di pertemuan lalu masalah yang kedua, sekarang kita masuk di masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsatu aqsamus shiyam. Masalah yang ketiga, jenis-jenis puasa. Al-muallifun berkata, as-siyamu qismani. Puasa itu dua jenis atau terbagi menjadi dua bagian, wajibun wa tatawwu'un. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan yang wajib itu terbagi menjadi tiga jenis, ya. Dari sini kita dapati bahwa puasa itu ada dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib terbagi menjadi tiga. Yang pertama, shaum Ramadan, yang mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun ini dengan bulan Ramadan. Yang kedua, shaumul kaffarat, ya, siam untuk penghapus dosa, ya, seperti dosa zihar atau dosa seperti dosa menyalahi sumpah, ya, tidak menepati sumpah. Juga seperti dosa berjima di siang hari di bulan Ramadan. Di antara penghapus dosanya adalah dengan puasa. Kemudian jenis yang ketiga, shaumun nazar. Orang yang bernazar, ya, berjanji akan puasa. Kemudian di sini para penulis mengatakan wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembahasan kita di sini kita batasi atau terbatas pada puasa Ramadan. Wa fi shaumit tatawwu'i, dan juga pada puasa tatawwu'. Amma baqiyatul aqsam
fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah. Adapun ya sisanya dari jenis-jenis puasa itu akan datang pembahasannya dalam kitab Fikih Muyassar ini ya, di pembahasan yang lain, bukan di pembahasan Kitabus Syam. Baik. Di sini ya jenis-jenis puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Dan pembahasannya di sini hanya tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah saja. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati saumihi. Ya, keutamaan puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, dan hikmah dari disyariatkan puasa Ramadan. Poin yang pertama, fadluhu, keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama lailatul qadri, siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di sini syahidnya, poinnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa man shoma ramadhana, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, imanan, dengan dasar iman, dasar akidah, yakin bahwa siam Ramadan itu Allah wajibkan, iman kepada Allah, ya, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Siapa di antara kita yang berani mengaku tidak punya dosa, tidak punya salah? Saya kira tidak ada yang berani, kecuali mungkin orang yang gila, ya, atau orang yang kafir, atau orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ya, mungkin berani mengatakan itu. Tapi kalau orang beriman tidak mungkin berani mengatakan tidak punya dosa. Maka puasa Ramadan adalah kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, maksud dari dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dijelaskan dalam hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabairu. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, ya, antara waktu-waktu itu, ya,
menjadi penghapus dosa. Artinya sholat yang 5 waktu, misalkan dari subuh, kemudian seorang melakukan dosa ya setelah subuh, ya kemudian dia sholat zuhur, maka dosa-dosanya semenjak setelah subuh sampai zuhur itu dihapus. Ya. Selanjutnya dosa setelah zuhur sampai asar, dia sholat asar, dihapus dosanya. Ya, ini penghapusan dosa harian di dalam agama Islam. Tidak perlu membayar, ya. Tidak sebagaimana dalam agama yang lain ada penghapusan dosa dengan membayar. Ini menunjukkan juga mudahnya agama Islam. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ah, ada penghapusan dosa mingguan. Ya, dari Jumat, ya kita salat Jumat, selesai Jumat, kemudian melakukan dosa sampai Jumat berikutnya, kemudian kita ya melakukan ibadah salat Jumat, di situ dihapus dosa kita. Ya, antara 2 Jumat ini. Begitu seterusnya. Dan ada dosa yang penghapusannya tahunan. Penghapusan dosa tahunan, yaitu dengan puasa Ramadan. Wa Ramadhanu ila Ramadhan. Ya, itu semua mukaffiratun lima bainahunna, menghapus dosa-dosa antara keduanya. Ya, antara 2 waktu tadi. Idza tunibatil kabair, disyaratkan jika dosa-dosa besar dijauhi. Artinya dosa-dosa besar tidak dihapus di sini. Karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat. Ya, membutuhkan taubat. Ya. Atau dosa-dosa yang ada hadnya, ya, ditunaikan atau dilaksanakan hadnya, baru diampuni dosanya. Ya, atau mungkin karena di negara yang tidak menerapkan hukum itu, sehingga dari hakim tidak menggunakan hukum Islam, dia harus bertobat. Ya, adapun dosa-dosa kecil, ya tidak perlu dengan tobat, dengan melakukan amalan-amalan tadi, di antaranya puasa Ramadan, itu dihapus dosa-dosa kecil kita. Dan inilah ya keutamaan yang besar dari siam Ramadan. Ya, kita semua pengen bersih dari dosa, sehingga kita mudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen bersih dari dosa sehingga di alam barzakh kita tidak disiksa. Maka di antara caranya adalah dengan siam di bulan Ramadan. Disyaratkan tadi atas dasar iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailuhu katsirah. Ini beberapa yang riwayat yang menunjukkan keutamaan siam Ramadan, dan keutamaan-keutamaan lainnya masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah dari disyariatkannya puasa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, Maha bijaksana. Tentu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, di sana ada hikmahnya. Baik kita ketahui, baik dijelaskan oleh Allah hikmahnya ataupun tidak, pasti ada hikmahnya. Karena Allah Hakim. Di sini muallifun mengatakan al-hikmatu min masyru'iyyatis shaumihi. Hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan. Syara Allah Subhanahu wa ta'ala as-shauma li hikamin adidah wa fawaida katsirah. Allah mensyariatkan puasa ya karena hikmah yang banyak dan faedah-faedah yang banyak.
Famin dzalika, dan di antara hikmahnya yang pertama tazkiyatun nafs wa tadhiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir radhilah li'anna as-sawma yadhiku majariyas syaitan fi badanil insan. Hikmah yang pertama, pensucian jiwa. Puasa Ramadan membersihkan jiwa kita dari kesalahan-kesalahan, dari akhlak yang buruk. Karena puasa itu menyempitkan aliran syaitan fi badanil insan. Karena setan itu mengalir melalui peredaran darah kita. Sebagaimana sabda Nabi, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia mengikuti aliran darah. Ketika puasa, energi aliran darah itu melemah sehingga setan tidak bisa memanfaatkannya. Ini dari segi fisik, tazkiyah dari segi fisik. Adapun tazkiyah dari segi jiwa, bahasanya orang yang berpuasa, dia disucikan jiwanya, yakni dia mampu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi nilai puasa. Yang biasanya mungkin ketika diganggu sedikit langsung meluap-luap emosinya. Tapi ketika puasa Ramadan, dia lebih bisa menjaga jiwanya. Ini dari segi kejiwaan, dari segi psikis. Dan orang yang berpuasa meninggalkan hal-hal yang sebenarnya mubah, tapi dia meninggalkannya karena itu membatalkan puasa. Sehingga dia bersih jiwanya, bisa meninggalkan hal-hal yang mubah. Tentunya harusnya dia juga bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Hikmah yang kedua dari puasa Ramadan, fis shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Dalam puasa menjadikan orang yang berpuasa zuhud terhadap dunia. Itu tadi, dia bisa meninggalkan yang mubah-mubah. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dia tidak memperturutkan keinginan jiwanya, syahwatnya. Wa targhibun fil akhirah, dan dia termotivasi untuk meraih akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Ketika berpuasa, orang akan ingat akhirat. Ketika ada godaan untuk dia membatalkan puasanya atau melakukan kemaksiatan, dia akan ingat, wah, eman puasa saya ini. Kalau saya melakukan ini, pahala puasa saya akan berkurang. Maka dia ingat pahala, gak mau pahalanya berkurang. Dia ingat akhirat. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah puasa adalah as-sawmu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin wasyu'ur bi alamihim li'anna as-sha'ima yadhuqu 'alamal ju'i wal 'atash. Yang ketiga, puasa itu membangkitkan rasa empati kepada orang-orang miskin dan membangkitkan perasaan oh ternyata orang miskin itu seperti ini yang mereka alami selama ini.
rasa sakitnya lapar, ya. Itu dirasakan oleh orang yang berpuasa. Ya, sehingga mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Dari situlah muncul, ya, belas asih kepada orang-orang miskin. Ya. Dan di bulan Ramadan, di bulan puasa, banyak orang yang terketuk hatinya untuk sedekah. Ya. Di antaranya karena ingin mendapatkan pahala, di antaranya juga karena dia, orang lapar itu rasanya seperti ini. Itu ada orang miskin, saya kasih makan. Jadi ada sosial, rasa sosialnya muncul, jiwa kemanusiaannya muncul. Ya, karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Kemudian al-muallifun mengatakan ila ghairi dzalika minal hikamil balighah wal fawaidil adidah, dan hikmah-hikmah yang lainnya yang begitu tinggi dan faedah-faedah yang lainnya yang begitu banyak. Ya. Jadi ini disebutkan 3 saja, di sana masih ada hikmah-hikmah yang lain dari puasa. Ya. Di antaranya, ya, sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, yaitu di antara hikmahnya agar kita bertakwa. Seorang menjadi bertakwa dengan puasa. Ya, karena dia terbiasa meninggalkan sesuatu yang mubah, dia mampu meninggalkan sesuatu yang mubah. Ya, maka meninggalkan yang haram, di mana takwa di antara maknanya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau meninggalkan yang mubah saja mampu, harusnya meninggalkan yang haram lebih mampu. Ya, ini di antara hikmah disyariatkannya puasa, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang tidak cukup waktunya untuk kita sebutkan semuanya. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah dan kelirunya dari saya pribadi yang sedikit ilmunya. Jika ada benarnya itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.